Oke, baik, kita akan mulai saja. Hari ini nggak banyak yang saya bahas, tapi lebih ke beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan adik-adik semua juga. Ya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi. Sudah langsung di slide jauh dia. Bentar, maklum laptop gua. Permisi Pak Arta. Iya, Bu. Kalau boleh nomor untuk WA-nya Pak Arta gitu pakai nomor sana. Sama Bu, saya tuh nggak pernah ganti nomor Bu sejak dari tahun 2002 sampai sekarang. Oh berarti tetap ya Pak? Iya, Bisa dihubungi WA-nya. Iya, karena WA saya itu nge-link ke banyak hal. Kalau saya ganti itu repot. Zaman sekarang kan gitu, ganti handphone aja repotnya setengah mati ya. Iya, Harus betul. pindah data, makanya ya saya juga males ganti. Tetap aja. Iya. Oke, baik adik-adik dan juga Bu Dwi, ada yang dari Manyar, ada yang dari Petra gitu ya, ada yang juga dari luar, Ilham. Jadi hari ini saya sedikit belajar mengajak kita berdiskusi tentang struktur dan fungsi tumbuhan lebih ke konseptual deh. Saya nggak ngajak kalian untuk main tebak-tebakan buah manggis gitu, tapi lebih ke konsepnya. Nah, ini sebenarnya konsep paling dasar. Mungkin yang sudah ikut kelas ini dari lama sudah paham sekali. Bahwa sebenarnya pada dasarnya tanaman itu dibagi menjadi dua sistem. Nah, yang pertama adalah sistem akar, dan yang kedua adalah sistem pucuk bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah shoot system. Jadi beda dengan stem ya, shoot system. Atau kita kenal dengan bahasa pucuk. Ya. Jadi pucuk dengan batang itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kemudian kita ingin amati apa sih perbedaan dari kedua ini, ya sangat jelas dan kentara sebenarnya. Nanti kita akan bisa lihat bagaimana meristem dari kedua sistem ini bekerja, sehingga kita akan paham kenapa kok struktur pucuk jadi seperti itu, struktur batang jadi struktur akar jadi berbeda. Nah, mari kita lihat struktur pucuk terlebih dahulu. Ya, pucuk itu ya kita lihat di sini kita bisa menemukan daun, di mana daun itu sebenarnya bisa ditemukan pada setiap nodus ya atau ruas. Jadi pada setiap ruas jadi akan ditemukan daun. Jadi intinya apa? Ya, yang namanya pucuk itu pasti selalu berruas-ruas. Ya, batangnya berruas-ruas. Ya, kemudian di batang itu akan di setiap ruas dari batang akan muncul daun, dan juga di antara daun dengan batang akan ada tunas. Nah, tunas ini nanti tumbuh jadi apa? Ya, bisa jadi bunga dan buah, atau bisa juga jadi cabang batang. Itu struktur yang khas, yang menunjukkan bahwa dia itu adalah pucuk. Ya. Nah, sehingga dari sini, kalau kita membedakan batang dengan akar, kemudian ya jelas ya, batang itu beruas, ya kemudian ada tunasnya gitu ya, ada daun menempel pada batang. Nah, sedangkan akar kita tidak menemukan hal demikian. Nah, kenapa akar tidak beruas? Nanti kita akan bahas. Kenapa juga akar tidak ada tunas? Nanti kita akan bahas bagaimana cara kerja dari meristem dan bagian yang berfungsi untuk membentuk cabang akar itu sendiri. Nah, dengan pemahaman ini sehingga akan cukup jelas dan kita tidak perlu yang namanya menghafal satu-satu gitu. Cukup kita lakukan observasi untuk membedakan misalnya organ-organ ini apa. Ya paling tidak kalau kita diberikan gambar ubi seperti ini, kita bisa tahu bahwa umbi ini pasti umbi akar. Misalnya demikian, karena kenapa? Ya, di sini kita tidak bisa menemukan tunas, ya kita tidak bisa menemukan ruas di sini, tidak ada tunas. Nah, ini sudah jelas ini adalah akar yang termodifikasi. Terus rimpang.
rimpang kenapa batang, Pak? Kenapa bukan akar? Dia kan di bawah tanah. Tunggu dulu. Kalau kita lihat ini, dia beruas, ya, dan dia bertunas. Nah, maka oleh sebab itu, ini adalah batang. Dan dia bukan akar, meskipun dia terletak di bawah tanah. Nah, kemudian tentu ada modifikasi-modifikasi lain, ya, seperti misalnya nanti menyerupai jarum dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas mengenai akar. Nah, akar secara garis besar itu ada dua sebenarnya. Jadi ada akar tunjang, ya, atau kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan nama taproot. Nah, ini adalah akar embrionik. Jadi dia akar yang tumbuh dari radikula, nah, sehingga tumbuh memanjang ke arah bawah, terus tumbuh. Nah, struktur ini, tanaman dengan akar seperti ini akan susah sekali untuk dicabut karena dia punya akar yang tumbuh dalam. Di sisi lain, akar serabut ini sebenarnya bukan akar embrional, dia adalah akar adventif. Ya, jadi dia tidak tumbuh dari radikula, tapi dia tumbuh dari bagian batang. Nah, akar serabut, ya, ini jumlahnya banyak dan dia menyebar. Oke. Nah, ini akar serabut. Nah, kemudian ada beberapa modifikasi akar. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya akar nafas. Nah, yang unik adalah akar nafas itu tumbuh vertikal ke atas. Ya, dipergunakan oleh tanaman bakau untuk mengambil udara. Karena akar bakau itu terendam oleh air, ya, dia sulit menyerap menyerap udara dari dalam tanah, maka dia akhirnya membentuk struktur akar nafas ini. Kita tahu ini adalah akar berdasarkan pada ciri-ciri tadi. Kita tidak menemukan adanya ruas, dan kita tidak menemukan juga adanya tunas. Maka dengan akurasi tinggi, kita bisa tahu bahwa ini adalah akar dan bukan batang. Ini juga sama, ini adalah umbi akar, ya, bukan umbi batang, karena kita tidak bisa menemukan adanya tunas dan adanya ruas di sini. Nah, kemudian, ya, akar serabut, kalau kita melakukan stack, kenapa muncul akar serabut? Ya, karena kita bisa lihat di sini adalah bagian batang, kemudian dari bagian batang ini bisa muncul bakal-bakal akar, ya, dari area korteks melalui peristiwa dediferensiasi. Nah, kita sendiri tahu bahwa akar serabut itu tadi dia tumbuhnya tidak terlalu menembus ke dalam, ya, tapi lebih menjalar ke samping. Nah, inilah sering terjadi kesalahan yang tidak disadari ketika memilih pepohonan yang ditanam di perkotaan. Ketika pohon itu adalah hasil stek, maka dia rawan tumbang sebenarnya. Karena apa? Karena akarnya serabut. Sehingga sebenarnya yang lebih ideal untuk daerah perkotaan itu adalah sistem sambung. Jadi dia harus ada akar embrional yang memiliki kemampuan untuk menembus dalam ke bawah. Jadi jangan heran kalau di kota-kota itu banyak pohon tumbang kalau kena angin, ya, karena banyak dari tanaman tersebut adalah hasil stek, cangkok, dan dia bukan tumbuh dari embrio. Nah, wortel ini juga adalah umbi akar, karena pada wortel tidak ada ruas, kemudian kita juga tidak menemukan adanya tunas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Kemudian batang. Nah, modifikasi batang itu banyak, ya. Pertama adalah tadi sudah saya jelaskan rizom. Jadi rizom ini adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Oke. Ya, ciri-cirinya jelas, rizom itu punya ruas, ya, dia ada tunasnya. Kemudian stolon. Stolon ini juga adalah modifikasi batang karena kita bisa lihat adanya tunas. Nah, ini ada tunas-tunas yang tumbuh.
Ini adalah modifikasi batang. Kentang juga adalah modifikasi batang, makanya kita sebut dia dengan umbi batang, bukan umbi akar. Karena pada kentang kita bisa menemukan adanya tunas-tunas, ya. Nanti mungkin bisa lebih jelas pada saudara dekatnya. Ya, ini ya. Ini adalah telo. Orang Jawa familiar dengan telo. Ya, kalau kita taruh telo dalam lingkungan yang lembab, dia akan menghasilkan tunas seperti ini. Ya, karena dia adalah umbi batang, bukan umbi akar. Tapi kalau singkong, kalian taruh yang ada busuk, karena dia nggak punya mata tunas. Nah, kemudian ini contoh dari rhizome ya, jahe. Kita lihat bukan jahe merah, jahe biasa ini. Kita bisa lihat, ya ini adalah ruas-ruas yang sebenarnya di ruas ini kalau jahenya masih muda, kita akan bisa menemukan sisik daun di sini. Nah, ini ada tonjolan, ini adalah mata tunas. Ya, jadi kan biasa di antara daun dan batang utama kita bisa menemukan mata tunas. Ini adalah modifikasi dari batang. Nah, kemudian daun. Daun kita tahu bagian dari tanaman yang berfungsi untuk mengambil cahaya. Jadi untuk efisiensi penyerapan cahaya, alih-alih membuat satu daun yang cukup lebar, tanaman lebih memilih biasanya memiliki daun yang ukurannya lebih kecil tapi banyak. Nah, nanti itu silahkan belajar ke hukum cahaya ya. Nah, daun sendiri kita bisa lihat ada dua tipe, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Nah, bedanya di mana? Daun tunggal tersusun atas satu helai daun seperti ini. Ini satu helai daun. Dan kemudian di antara petiola atau tangkai daun dengan batang, itu kita bisa temukan tunas. Ini ciri khas dari daun tunggal. Nah, daun majemuk, bagaimana dengan daun majemuk? Daun majemuk itu sebenarnya adalah hasil evolusi dari daun tunggal. Nah, di mana kalau kita lihat ini lekukan itu akan terus ya dalam dan akhirnya terbentuk anak daun. Nah, karena dia berevolusi, sebenarnya anak daun ini berevolusi dari helai daun, maka kita tidak akan bisa menemukan tunas di sini. Jadi ini nggak akan ada tunas. Ya, tunasnya hanya akan ada satu, yaitu di tangkai utama dan batang kita bisa temukan tunas di sini. Tapi ini kita nggak akan temukan. Jadi cara untuk melihat apakah itu daun tunggal atau daun majemuk adalah dengan melihat keberadaan tunas di antara ketiak daun. Ya. Itu kita lihat. Kalau nggak ada tunas ya berarti dia kemungkinan daun majemuk, bukan daun tunggal. Nah, daun juga termodifikasi menjadi banyak struktur untuk proses adaptasi. Ada yang berupa jarum, ini untuk apa namanya? Untuk mengurangi laju penguapan. Ada juga yang berperan sebagai sulur, membantu tanaman untuk memanjat agar dia bisa memperoleh cahaya. Ada juga untuk penyimpanan makanan, ya semua orang tahu bawang kan. Dan juga ada untuk alat reproduksi, seperti misalnya cecok bebek. Ini juga gampang ditemukan. Oke. Sekarang kalau kita lihat dua daun, ini. Kita lihat daun A dan daun B. Kira-kira apakah daun tunggal atau daun majemuk? A atau B? Gimana? Ada yang mau urun pendapat? Nggak pakai ini tuh. Ini nggak pakai nasi, kentang. Nggak nasi lengket, nggak suka. Dapat roti cuma satu doang. Ini buat satu. Tapi punya mau kan jeruk satu perut. Sing roti ini kan besar. Memang.
Gimana? Daun tunggal, daun majemuk? Oke. Wah, ada ya di chat. Oke, ada yang raise hand. Siapa tadi raise hand? Monggo yang raise hand, silahkan. Udah hilang, saya cek ini. Ya, silahkan yang raise hand bisa menjawab. Tadi di chat juga sudah ada. Ayo. Tadi kepencet, Pak. Nggak apa-apa, langsung jawab juga nggak apa-apa. Ayo, apa? Yang A itu daun tunggal karena di tiap daunnya itu ada tunasnya gitu. Terus yang B itu daun majemuk karena di tiap daunnya nggak ada tunasnya, tapi tunasnya ada di ujung. Itu di dekatnya batang. Ya, jadi itu ya. Kalian kembali lagi, nanti biar biologi itu nggak dibilang, wah biologi itu ngafal kamu. Enggak, kamu punya argumen yang kuat ya, bahwa ya ini adalah daun katuk. Ya jelas sekali bahwa di antara ketiak daun kita bisa melihat tunas bunga di sini. Ini tunas bunga. Bagi yang memelihara daun katuk pasti sudah tahu. Dan ini lamtoro, kita bisa lihat ini nggak ada tunas di sini. Ya, nggak ada, dia ada tunasnya di sini. Kita bisa lihat tunas itu di sini. Nah, jadi dengan demikian A ini adalah daun tunggal dan B ini adalah daun majemuk. Ya, jadi nggak usah, jangan keliru lagi. Oke, thanks. Nah, sekarang kita masuk, kalau tadi kita sudah lihat morfologinya, sekarang kita masuk ke anatominya. Tapi sebelum kita masuk ke anatomi, kita akan belajar dulu jaringannya dulu. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan tanaman, kita berbicara tentang dua hal sebenarnya. Yaitu pertumbuhan primer, yang artinya membuat tanaman itu tambah panjang. Ya, kalau kita lihat batang ya tambah tinggi, akar ya tambah panjang. Dan pertumbuhan sekunder. Jadi diameternya tambah besar. Ya, baik diameter batang maupun diameter akar. Nah, untuk pertumbuhan primer, tanaman itu tergantung pada dua jenis meristem. Yaitu meristem apikal, ya, yang terletak di ujung batang dan ujung akar, dan sebenarnya di antara ruas ini terdapat meristem yang disebut dengan meristem interkalar, terutama terlihat efeknya itu di bambu. Ya, ada meristem interkalar. Nah, meristem primer ini akan membentuk sistem jaringan dasar pada batang. Ya, kalau kita lihat nanti kalau batang ataupun akar ya, ada epidermis paling luar, ada korteks, kemudian ada silinder pusat gitu ya, ada floem dan xilem primer dan juga empelur. Nah, kemudian untuk pertumbuhan sekunder bertambah besar, di sini ada namanya meristem lateral. Nah, meristem lateral ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kambium pembuluh, yang menyebabkan diameter batang bertambah besar. Ya, dia menghasilkan xilem sekunder ya ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar. Nah, karena batang itu tumbuh dari dalam, sedangkan jaringan di luarnya tidak tumbuh lagi, maka epidermis ini akan pecah. Epidermis ini akan rusak. Padahal fungsi dari epidermis sendiri adalah perlindungan. Nah, oleh sebab itu, maka kemudian harus ada sistem yang menggantikan epidermis. Nah, dari sinilah kemudian muncul yang namanya kambium gabus atau velogen. Nah, kambium gabus itu terbentuk melalui peristiwa yang kita kenal dengan istilah dediferensiasi. Yaitu berubahnya jaringan dewasa menjadi jaringan embrional. Ini artinya apa? Dediferensiasi. Nah, di sini jaringan yang bertanggung jawab umumnya adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim berubah menjadi jaringan meristem. Nah, velogen ini kemudian akan menghasilkan
lapisan gambus yang dikenal dengan nama periderm, ini bisa harganya sangat mahal pada beberapa tanaman ya, karena dia bisa dijadikan tutup botol wine. Itu di Portugal ini dipakai untuk tutup botol wine. Nah, ini adalah pertumbuhan sekunder. Oke, nah sekarang mari kita lihat apa sih bedanya meristem pucuk dan akar. Meristem pucuk itu sebenarnya dia terlindungi, ya dia terlindungi oleh oleh primordial daun atau bakal daun. Sedangkan akar, ya, karena dia tidak punya daun, dia dilindungi oleh tudung akar atau root caps. Nah, kenapa sih meristem akar ini penting sekali untuk dilindungi? Ya, kembali lagi karena akar itu tumbuh, menembus tanah, kadang-kadang dia ketemu batuan. Kalau tanpa perlindungan, meristemnya bisa rusak. Meristem rusak artinya akar berhenti tumbuh. Itu konsekuensinya. Nah, meristem akar, kalau kita lihat di sini, nanti kalau kita lihat akar itu kemudian area tumbuhnya dibagi menjadi zona pembelahan, kemudian ada zona elongasi dan zona diferensiasi. Zona diferensiasi ini adalah daerah di mana silem sudah terbentuk. Nah, sehingga di sini akan kita bisa amati secara eksternal atau dari luar dengan keberadaan rambut-rambut akar. Nah, sedangkan meristem pucuk batang, kita bisa lihat ini adalah bentuknya seperti dome, seperti ini ya. Dan kemudian ini primordial daun yang membentuk. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat tunas aksiler. Ini adalah meristem pucuk atau meristem batang. Oke, sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sistem jaringan dan jenis jaringan yang menyusun tanaman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan lihat bahwa baik meristem pucuk akar, ataupun pucuk batang itu menghasilkan 3 sistem jaringan. Ini mirip seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm pada hewan. Nah, 3 sistem jaringan itu apa? Pertama adalah sistem jaringan dermal, yang mirip dengan epitel pada hewan, yaitu fungsinya adalah untuk melapisi atau melindungi organ. Kemudian ada sistem jaringan dasar atau ground tissue, ini mirip seperti jaringan ikat pada hewan yang fungsinya adalah mengisi ruang antara epidermis dan jaringan pembuluh. Dan yang terakhir itu adalah jaringan pembuluh. Ya, jadi ya kayak endodermnya lah kalau kita lihat di hewan. Jadi selalu kita akan menemukan 3 lapisan ini. Baik di daun, di batang, maupun di akar. Nah, jaringan dasar kalau kita lihat di daun, dia akan bentuk lapisan mesofil, di mana pada dikotil dia terbagi menjadi palisade dan bunga karang. Kemudian di batang, dia akan menjadi korteks dan empelur. Kalau di akar, dia akan menjadi korteks. Ya, kalau monokotil, kita bisa menemukan empelur dalam.
Nah, semua bagian ini kemudian akan disusun oleh berbagai jenis jaringan dewasa. Nah, kembali lagi kita mengenal istilah perubahan dari jaringan meristem menjadi jaringan dewasa kita sebut dengan istilah diferensiasi. Ya, jadi perubahan untuk mendukung fungsi khusus. Itu istilahnya diferensiasi. Nah, beberapa jaringan dewasa di sini kita bisa lihat ini adalah jaringan parenkim. Ya, dia memiliki bentuk polihedral di sini, ada banyak ruang antar sel ya, dan kemudian dia hanya punya dinding primer sebenarnya yang terbangun oleh selulosa. Nah, parenkim ini spesial kalau dalam kultur jaringan, inilah yang sebenarnya sel-sel yang bisa diinduksi ya melalui prinsip totipotensi. Kemudian dia berperan sebagai penyimpanan cadangan makanan. Jadi kalau kalian makan kentang, makan pisang, jadi yang kalian makan sebenarnya adalah jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan kolenkim. Nah, kolenkim ini khas ada di bawah lapisan epidermis biasanya. Yang khas itu adalah adanya penebalan sudut di sini. Ya, ini penebalan sudut. Nah, kolenkim itu banyak ditemukan pada bagian tanaman yang belum terbentuk kayunya. Ya. Di jaringan yang masih muda. Jadi dia sebagai penyokong pada organ-organ yang masih muda. Kemudian ada sklerenkim dibagi menjadi sklerate dan fiber. Nah, sklerate ini sel batu, dia punya dinding sekunder tersusun atas lignin. Biasanya kalau kalian pernah makan pir ya atau makan jambu klutuk, nah bagian yang keras ini dibangun oleh sklerate atau batok kelapa lah. Batok kelapa itu umum kayaknya di Indonesia. Itu dibangun oleh sklerate atau sel batu. Nah, sedangkan kemudian ada juga berupa fiber ya atau serat. Bedanya dengan sklerate, kalau fiber ini bentuknya memanjang. Nah, ini juga sama. Nah, sklerate ini sel mati ya. Selnya udah nggak hidup lagi, kalau ini selnya masih hidup. Kemudian ada jaringan pembuluh. Ya, kita melihat ada yang namanya pembuluh silang. Ada dua jenis sebenarnya. Ada trakea dan trakeid. Ini juga selnya mati dan disusun oleh lignin. Oke. Nah, silem ini kita bisa lihat silem ini punya yang namanya pit atau noktah. Melalui noktah inilah kemudian air itu bisa ditransfer secara horizontal. Nah, ini penting. Kenapa penting? Pada siang hari, kadang-kadang ya, pada siang hari laju penguapan itu terlalu tinggi. Sehingga salah satu pembuluh itu bisa mengalami istilahnya itu penyumbatan. Jadi dia keisi udara. Nah, kalau dia keisi udara, dia nggak bisa air itu ditarik ke atas lagi. Nah, jadi area ini tersumbat. Maka dengan noktah, air itu akan bisa dialirkan ke arah samping. Ya. Ini pentingnya noktah. Oke. Nah, trakea itu memiliki diameter yang lebih besar dari trakeid, dan trakea ini hanya bisa ditemukan di angiosperm. Dia hanya ada di angiosperma. Kemudian pada phloem kita akan menemukan dua tipe sel ya pada angiosperma, yaitu sheath cell ya atau sel pembuluh tapis di sini dan companion cell atau sel pengiring. Nah, phloem meskipun sel bulu tapis meskipun dia tidak memiliki inti tapi dia sel hidup. Ya, dia sel hidup, dia punya membran. Ya. Nah,
aktivitas atau kebutuhannya itu akan disuplai oleh companion cell. Nah, sama seperti trakea, companion cell ini juga hanya ditemukan di angiosperm. Dia tidak ditemukan di gymnosperma. Oke. Nah, sekarang kita lihat anatomi daun. Nah, kalau kita lihat anatomi daun, ini adalah anatomi daun dikotil pada umumnya. Ya, kita bisa melihat ada epidermis atas dan epidermis bawah. Ya. Dan kemudian kita melihat di sini mesofil dibagi menjadi dua, palisade dan bunga karang. Ya, palisade gampang lah dikenal dengan sel tiang, jadi bentuknya memanjang. Kemudian di bagian dalam kita lihat jaringan pembuluh. Nah, di sini berkas pembuluh itu dibungkus oleh sel-sel, kita kenal dengan nama seludang pembuluh atau bundle sheath ya. Nah, kemudian ada xilem yang pada bagian atas daun dan phloem pada bagian bawah daun. Nah, pada epidermis kita bisa temukan stomata yang merupakan modifikasi dari epidermis. Nah, ini yang sering kadang-kadang ditanyakan gitu. Gimana cara membedakan bagian atas dan bagian bawah daun? Nah, komponen yang bisa dipakai itu adalah dengan melihat xilem dan phloem. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini adalah batang. Ini adalah batang. Ya, saya buat seperti inilah ya. Dan ini daun. Ini daun. Maka di batang xilem itu ada di bagian tengah, phloem itu ada di bagian luar. Nah, ini kemudian dia akan membentuk lapisan daun. Nah, ketika dia membentuk daun, bentuknya seperti ini, maka xilem itu akan selalu menunjukkan bagian atas. Dan phloem itu akan selalu mengarah ke bagian bawah. Jadi, posisi xilem itu pasti menunjukkan bagian atas daun. Dan posisi phloem pasti menunjukkan bagian bawah daun. Kenapa tidak stomata? Nah, kalian juga sudah tahu bahwa untuk tanaman air, ya seperti teratai, stomatanya ada di bagian atas daun, bukan di bagian bawah. Kalau kalian pakai palisade, beberapa tanaman itu punya dua lapisan palisade, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Jadi dia nggak bisa dipakai untuk memprediksi secara akurat. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak saya lanjut. Nah, ini adalah tipikal daun dari monokotil. Pada monokotil, ya, mesofilnya tidak terbagi atas palisade dan bunga karang. Nah, kita juga bisa melihat bahwa pada monokotil ukuran seludang pembuluhnya itu cukup besar. Ya, ini seludang pembuluhnya cukup besar. Dan pada bagian atas daun kita bisa menemukan sel yang namanya sel bulliform. Jadi pada beberapa jenis ya. Keberadaan sel bulliform ini memungkinkan daun kalau yang awalnya datar pada pagi hari, kemudian menggulung pada siang hari, dan menggulungnya kalau kalian lihat pasti ke arah atas. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Nah, kenapa menggulung ke arah atas, Pak? Ya, karena sel bulliformnya ada di atas. Jadi ketika sel bulliform ini kehilangan air, dia akan menyebabkan daun itu menggulung. Nah, kemudian pada monokotil yang C4,
pada seludang pembuluh itu akan terdapat kloroplas. Nah, adanya seludang pembuluh yang mengandung kloroplas ini kemudian memberi nama istilahnya anatomi Kranz. Yang menjadi ciri khas dari tanaman dengan fotosintesis C4. Nah, itu ya. Jadi tidak semua monokotil itu C4 atau rumput-rumputan itu C4 ya. Padi salah satu contohnya dia adalah C3. Nah, nanti bedanya dengan jagung yang C4. Pada jagung, di seludang pembuluh kita akan menemukan adanya kloroplas. Pada padi, kita nggak akan menemukan yang namanya kloroplas di sana. Oke, nah, ya ini salah satu variasi daun ya. Ini adalah tanaman yang hidup di daerah kering atau xerophyt. Kita bisa lihat dari palisade yang tebal, epidermis yang tebal, kemudian adanya stomata yang tersembunyi atau dikenal dengan istilah cryptophore gitu ya. Jadi stomatanya tersembunyi, kemudian ada trikoma yang ada di sekitar stomata, fungsinya adalah untuk menjaga kelembaban di sini. Ini kalau pada monokotil kita bisa lihat juga ada trikoma-trikoma yang memang fungsinya untuk menjaga kelembaban di sekitar permukaan daun. Nah, untuk tanaman hydrophyt, contohnya adalah teratai, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita bicara teratai, kalian bisa lihat di sini stomatanya ada di permukaan atas, di bagian atas daun. Nah, kemudian apa yang menarik dari hydrophyt adalah keberadaan aerenkim. Ya, ini aerenkim. Kenapa sih tanaman air harus punya aerenkim? Oke, banyak dari kalian mungkin hanya mengetahui bahwa aerenkim ini ya biar tanaman itu bisa ngapung. Oke, bolehlah. Itu memang yang paling masuk akal penjelasannya. Tapi sebenarnya dia punya fungsi lain. Kalau kita tahu kelarutan oksigen di dalam air itu sangat rendah, ya, maka selain daun, semua organ itu sebenarnya kekurangan oksigen karena dia nggak bisa menyerap dari air. Nah, terus bagaimana caranya daun sebagai tempat atau sebagai sumber oksigen bisa mensuplai oksigen ke bagian tumbuhan yang lain? Ya, kuncinya adalah di aerenkim. Jadi ketika siang hari ya jaringan palisade melakukan fotosintesis, maka oksigen itu akan dilepaskan ke aerenkim. Dan aerenkim yang ada di daun itu akan terhubung dengan aerenkim yang ada di batang dan terhubung dengan aerenkim yang ada di akar. Maka dengan demikian, maka sel-sel yang ada di batang maupun yang ada di akar itu bisa mendapat suplai oksigen yang cukup dari hasil fotosintesis. Bukan dengan mengambil oksigen yang ada di air. Nah, kemudian ini salah satu anatomi daun dari gimnos, ya dari pinus. Kalian lihat kalau dikasih daun bulat kayak gini kan stres nentuin mana daun bagian atas, mana daun bagian bawah. Ya, tetap yang kita jadikan patokan adalah keberadaan silang bagian atas dan floem bagian bawah. Nah, yang khas dari daun gimnos adalah keberadaan endodermis. Jadi keberadaan endodermis pada pada daunnya. Ya. Dikenal juga kalau nggak salah nanti silahkan saya dikoreksi, dikenal dengan jaringan transfusi istilahnya. Nah, kemudian karena gimnos itu beberapa seperti Venus ngasilin getah, kita akan bisa melihat keberadaan saluran resin. Nah, ini saluran resin.
Ya, itu adalah anatomi daun. Mulai dari monokotil, dikotil, dan juga gimnospermae. Sekarang kita masuk ke anatomi akar. Yang khas dari anatomi akar, akar itu memang paling luar dari epidermis, kemudian ada korteks, ada endodermis. Ya, setelah endodermis nanti di bawahnya kita ketemukan perisikkel yang berfungsi untuk membentuk cabang akar. Ya, selanjutnya nanti di dalamnya kita bisa menemukan xilem phloem. Nah, pada akar primer, xilem dan phloem itu tersusun selang-seling. Nah, yang sehingga memunculkan istilah berkas pembuluh radial. Jadi ini phloem, ini xilem, ini phloem, ini xilem, ini phloem, ini xilem, ini phloem. Jadi selang-seling posisinya. Di monokotil juga sama. Ini xilem, ini phloem, ini xilem, ini phloem, ini xilem, ini phloem. Ya. Sehingga disebut dengan berkas pembuluh radial. Nah, kemudian apa yang membedakan antara monokotil dan dikotil? Pada dikotil, diferensiasi xilem itu mencapai pusat dari akar. Sedangkan pada monokotil tidak, sehingga pusat akar monokotil itu adalah jaringan parenkim, bukan xilem. Oke. Dan di sini kita juga melihat pendewasaan xilem itu berlangsung dari luar ke dalam. Di mana xilem yang paling tua, protoxilem, itu ada di luar, dan xilem yang paling muda atau metaxilem itu ada di bagian dalam. Oke. Nah, ini adalah akar primer. Nah, kemudian bagaimana dengan akar sekunder? Oke, masih. Nah, nih. Kalau kita lihat perkembangan akar nanti, ya kalau kalian melihat akar sekunder, akan sangat sulit membedakan dengan batang. Tapi ingat, lihat pola bintang di bagian pusatnya. Kalau kalian menemukan xilem dengan pola bintang seperti ini, bisa hanya 2 seperti ini, bisa 3 seperti ini, dan maksimum 4 seperti ini, maka dia adalah sayatan batang dan bukan sayatan akar dan bukan sayatan batang. Karena batang itu bagian pusatnya adalah jaringan parenkim. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi membedakan batang sekunder dan akar sekunder itu adalah dengan melihat bagian pusatnya. Apakah bagian pusatnya itu xilem? Kalau xilem, apakah kalian bisa melihat pola ini di bagian pusat? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baik. Kalau tidak ada, ada ternyata lewat chat. Untuk menggulung daun, sorry. Ya, jadi pada beberapa monokotil, pada daun bagian atas, kita bisa menemukan sel lensa atau dikenal dengan istilah buliform. Nah, sel ini, kalau dia mengempis, artinya kekurangan air, dia akan bisa membuat daun dari yang tadi bentuknya mendatar menjadi menggulung. Dan ini memiliki fungsi untuk mengurangi luas permukaan daun sehingga laju penguapan itu menjadi menurun. Begitu. Jelas etilen? Jadi ini namanya mulai macam-macam nih. Ada astilkolin, ada etilen, besok auksin. Gimana?
Oke, tapi nggak apa-apa, itu biologi banget, jadi seru. Oke, baik, saya lanjut. Nah, jadi untuk cabang akar itu dibentuk oleh lapisan perisikal. Jadi cabang akar pada tanaman itu dibentuk dari dalam ke arah luar. Itulah alasannya kita tidak akan menemukan tunas di akar. Dan kenapa harus demikian gitu ya? Nah, kalian sendiri tahu kalau akar itu tumbuh, dia ada tunas, dia numbuk batu, ya tunasnya rusak. Sehingga apa? Sehingga akar itu tumbuh dulu. Ya, jadi kalau saya gambar ya, ini adalah akar tadi, dan ini adalah zona diferensiasi. Nah, di atas zona diferensiasi baru kita akan menemukan akar lateral. Kenapa harus di sini? Karena bagian ini sudah berhenti tumbuh. Nah, kalau dia sudah berhenti tumbuh, maka amanlah untuk pembentukan cabang akar baru. Kalau dia masih tumbuh, ya nggak aman, mungkin dongsok-dongsokan ke celah-celah bebatuan. Oke, nah itu alasannya. Oke, Azhar, nanti saya akan bahas tentang Dracaena ya. Dracaena itu dikotil yang memiliki kambium. Sabar. Oke ya, nanti ya, Azhar. Ini Azhar, anak Sulawesi ini. Oke, nah ini adalah anatomi batang dasar ya dari dikotil dan monokotil. Nah, pada dikotil, kalau kita lihat, kalau kita tarik jari-jari dari dalam keluar, kita akan lihat xilem dan floem itu ada pada satu berkas yang sama dan satu jari-jari yang sama. Maka istilah yang dipakai adalah kolateral. Ya. Jadi berkas pembuluh pada batang adalah kolateral. Nah, karena pada dikotil terdapat kambium antara xilem dan floem, maka disebut dengan kolateral terbuka. Nah, pada monokotil tidak terdapat, makanya disebut kolateral tertutup. Ya. Nah, kalau secara susunan ya luar pasti epidermis, korteks, kemudian ada silinder pusat ya di bagian dalam. Kalau pada dikotil, pada monokotil nggak ada silinder pusat, sorry. Karena berkas pembuluhnya tersebar. Kalau pada dikotil, berkas pembuluhnya melingkar gitu ya. Jadi kita menemukan namanya silinder, tapi pada monokotil nggak ada silinder. Oke, seperti yang saya bilang tadi, bagian pusat dari dikotil ya, dari batang dikotil itu adalah ampulur. Disebutnya ampulur dan tersusun oleh jaringan parenkim. Jadi itu bisa dipakai untuk membedakan antara akar dan batang yang mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa ketika kemudian kambium menghasilkan xilem dan floem sekunder, nah kita akan bisa melihat pola, ya pola ukuran xilem yang berbeda antara musim hujan dengan musim kemarau, atau pada musim yang banyak hujannya dan yang sedikit hujannya. Nah, ketika hujan itu banyak, air itu banyak, maka ekspansi xilem akan maksimal, ukurannya besar. Ketika curah hujan itu sedikit, maka ekspansi xilem itu akan menurun. Nah, dari sini kita bisa melihat kemudian ada lingkaran tahun yang terbentuk. Nah, lingkaran tahun inilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk mengukur usia dari pohon, tapi sebenarnya tidak hanya sekedar mengukur usia pohon. Karena dari lingkaran tahun, ilmuwan juga akan bisa melihat apakah tahun kesekian itu terjadi curah hujan yang sedikit atau tidak dengan mengukur diameter dari lingkaran tahun.
Kalau diameter lingkaran tahunnya itu cukup rapat, ya, maka ilmuwan bisa berkesimpulan bahwa pada tahun-tahun tersebut curah hujannya sedikit. Nah, itulah sebabnya sekarang banyak ilmuwan mempelajari pola lingkaran tahun untuk mempelajari pola musim ratusan tahun yang lalu. Nah, ini adalah bentuk kayu dari tanaman gimnos. Jadi kita bisa lihat sel-sel berukuran besar yang sebenarnya adalah trakea. Bagaimana dengan batang gimnos? Nah, kalau batang gimnos kita nggak akan bisa melihat sel-sel yang berukuran besar tersebut di kayunya. Kenapa? Karena dia tidak punya trakea. Semuanya adalah trakei. Oke. Nah, kemudian pada kayu gimnos kadang-kadang kita juga bisa menemukan adanya kelenjar resin, ya, baik di kayunya ataupun di korteks. Oke, itu kalau kalian lihat nanti hanya sekilas, oh ini pasti gimnos nih, kita nggak menemukan adanya trakea. Nah, kemudian ini ada yang unik. Ini sel apa ya? Nah, ini yang kita kenal nanti dengan nama jari-jari empelur. Ya, sel yang memanjang ke arah horizontal. Nanti kita akan lihat gimana kita tahu. Tereng. Nah, tadi Azhar bertanya, Pak, saya pernah baca monokotil punya kambium. Ya, ada monokotil yang punya kambium. Tanamannya namanya Dracaena, orang Indonesia atau mungkin tepatnya orang Jawa, dan Bali menyebutnya pohon suci. Ini pohonnya. Nah, monokotil ya punya kambium, tapi kambiumnya bekerja dengan cara yang berbeda dengan kambium dikotil. Jadi kambium dari monokotil itu ke arah dalam membentuk berkas pembuluh. Ke arah luar membentuk jaringan parenkim. Ya, itu bedanya. Jadi dia membentuk jaringan pembuluh ke arah dalam seperti ini. Ya, itu ada pada Dracaena. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Azhar. Nah, kalau kita bicara sayatan batang, nah sayatan batang ini ada 3 tipe. Yang pertama adalah sayatan longitudinal, itu kalau menyayat sampai bagian tengah dari batang. Kemudian ada sayatan tangensial, itu kalau menyayat tidak mencapai bagian tengah, ya, dan kemudian sayatan melintang. Nah, bagaimana melihatnya? Nah, kalau pada sayatan melintang, kita akan bisa melihat sel itu bentuknya bulat-bulat seperti ini. Nah, ini bulat-bulat seperti ini, dan kemudian ada sel yang memanjang sedikit ke arah dalam. Nah, kalau sayatan tangensial, karena dia tidak melewati pusat, maka sel-sel yang memanjang ke arah dalam itu akan terlihat bulat-bulat seperti ini. Ini adalah jari-jari empelur. Xilem dan floem itu akan terlihat memanjang. Tapi kalau sayatannya radial, nah kita akan bisa melihat sel yang arahnya memanjang ke atas dan sel yang arahnya memanjang ke dalam. Jadi jari-jari empelur akan terlihat memanjang ke arah dalam, sedangkan xilem dan floem itu akan terlihat memanjang ke arah atas. Ya, ini cara membedakan sayatan tangensial, sayatan longitudinal, dan sayatan transversal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya cek. Ada pertanyaan? Sebelum kita membahas kasus khusus. Oke, kalau tidak, nah ini mungkin pernah keluar di soal Olimpiade beberapa tahun lalu. Oke. Mungkin kalian bingung, ini daun atau bukan ya, gitu kan? Ini daun atau bukan ya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dia daun, kenapa muncul bunga dan buah gitu ya? Nah, dengan definisi tadi sudah jelas sebenarnya ini bukan daun. Ini adalah phylloδιum, yaitu batang yang termodifikasi menyerupai daun.
Ya. Jadi ini bukan daun. Karena apa? Kita bisa melihat di sini bagian tengah ini muncul tunas bunga. Ya. Sama seperti buah naga lah nanti kalau kalian lihat. Nah, secara anatomi itu juga kelihatan jelas. Ya, secara anatomi juga kelihatan jelas. Ya, kita bisa lihat di sini berkas pembuluh yang sejajar, karena kalau dikotil harusnya tidak sejajar. Dikotil harusnya menjari, jadi jarak antara tulang daun ini nggak hampir bersamaan seperti ini. Terus ciri yang lain adalah, nah ini. Jadi dia punya beberapa berkas pembuluh yang susunannya melingkar. Jadi pada bagian atas ini silemnya di atas, floemnya di dalam, ini silemnya di bawah, floemnya di atas gitu loh. Nah, dengan adanya formasi seperti ini, kita tahu sebenarnya bahwa ya ini adalah batang. Karena kalau pada daun, berkas pembuluhnya itu orientasinya hanya akan satu orientasi. Ya, dengan silem di atas dan floem di bawah. Jadi dia akan satu orientasi seperti ini. Kalau ini orientasinya bisa ke arah samping, bisa ke arah bawah, bisa ke arah atas, maka dengan demikian maka struktur tadi itu sudah dapat dipastikan dia adalah batang yang termodifikasi menyerupai daun. Oke. Itu, dan contoh terakhir adalah akasia. Nah, kalau kita lihat akasia, ini adalah daun sejati dari akasia. Bentuknya sebenarnya adalah daun majemuk, ganda. Ketika kemudian akasia itu dewasa, maka tangkai daunnya itu akan melebar, membentuk struktur filodium. Sehingga apa? Kalau kita lihat, kalau kita amati daunnya, ini kelihatan banget orientasinya. Silemnya di atas, floemnya di bawah. Tapi kalau kita ambil filodium, apa yang kita lihat? Nih, ada dua berkas pembuluh dengan orientasi yang berlawanan. Ini silem, ini floem, ini floem. Jadi ini jelas bukan daun. Ini adalah modifikasi batang. Ya, pada bagian lainnya kita bisa lihat ini juga, ya ini berkas pembuluh, ya ini silem, ini floem, ini floem. Ya, jadi dengan demikian bahwa bagian ini bukan daun, bagian ini adalah daun. Ya, ada pertanyaan dari adik-adik semuanya? Oke, terima kasih Azhar untuk tambahannya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak, mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Ya, saya nggak bisa lama-lama karena habis ini saya harus mengukur suhu tubuh dan membuat report. Ya. Jadi itulah pekerjaan harian saya. Jadi saya dikasih termogan untuk ngecek suhu tubuh. Oke, itu yang bisa saya bagi hari ini. Karena internetnya kencang, akan segera saya upload. Dan juga nanti silahkan dilihat di Facebook ya, untuk materi hari ini, di Facebook saya. Nanti linknya juga saya akan coba share di Instagram. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan.
Semoga kita semua diberi kesehatan. Terima kasih Pak Arta. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.